Abah dan Abah. Kembali bersama Folk Radio Jogja, tentunya masih dengan Abah Ali dan Abah Jatmiko. Oke, Abah Jatmiko, kita lanjut terkait dengan sholat tadi ya. Jadi sebelumnya kita disunahkan untuk berpuasa, jadi jangan makan atau minum dulu setelah sholat ataupun pada saat setelah penyembelihan baru, ya kan? Itu kita melakukan sarapan. Agar dalam pelaksanaan penyembelihan kurban itu tenaga kita kuat ya. Kemudian kita nyembelih setelah sholat. Itu gimana ini Abah? Mungkin sedikit barangkali perlu disampaikan pada sobat podcast. Hadis selanjutnya ya Bah. Inna awwala, kata Nabi, awal pekerjaan kita hari ini, yaumana hadza, antusolli, yaitu sholat id, summa tarji, kemudian pulang. Jadi sholat id kemudian pulang ya, terus fatahruj, fanhar, kemudian menyembelih hewan. Faman fa'ala dzalika, kata Nabi, kalau engkau itu melakukan seperti itu, berarti sesuai dengan sunnah kami. Jadi Nabi itu Al-Bara itu mengatakan awal pekerjaan kita hari ini, kata Nabi, adalah sholat, kemudian menyembelih. Berarti kan keutamaannya menyembelih itu hari setelah sholat. Ini ada beberapa informasi yang mungkin kita dengar di antara masjid-masjid yang memang bentuk panitia itu kan karena Jumat ya, ini hari Jumat kan, tentunya berpikiran nanti belum selesai penyembelihan sudah masuk waktu Jumat. Nah, ini terus ada di antara mereka yang mensepakati untuk nyembelih di hari berikutnya atau di hari Sabtu. Nah, ini gimana ini? Nah, sekarang saya lanjutkan. Waman dzabaha qabla dzalik, kalau ada orang yang menyembelih sebelum sholat, sebelum sholat saja ya, maka itu bukan daging penyembelihan, tapi daging sedekah saja. Nah, kemudian ketika orang berpendapat bahwa menyembelihnya besok saja, berarti kan dia kehilangan keutamaan. Kehilangan keutamaannya. Siapa yang melakukan seperti itu, maka itu sesuai dengan sunnah kami. Nah, ini kan sunnahnya seperti itu. Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh Allah pada hari itu, kata Nabi, kecuali orang yang mengalirkan darah korban. Jadi memang ya hari itu memang hari penyembelihan. Nah, kemudian kalau masalah sholat Jumat, nah ini hadisnya di sini, Bah. Sholal Id summa rakhasa fil jumu'ah faqala man syaa an ayyusalliya falyusalli. Nabi melaksanakan sholat Id pada hari Jumat, kemudian dia memberikan keringanan dalam sholat Jumat. Nabi mengatakan, barang siapa masih berkehendak sholat Jumat, ya hendaklah dia sholat. Tetapi kalau tidak, sudah diberikan rukhsah. Jadi kalau tadi alasannya
hari Jumat itu merepotkan, wong Nabi saja memberikan rukhsah. Yang sudah sholat Id pada hari itu boleh tidak sholat Jumat. Oh, oke. Hadis yang kedua, sungguh telah berkumpul qad ijtama'a fi yaumikum hada idan. Sungguh telah berkumpul pada hari kalian itu 2 hari raya. Maka barang siapa yang tidak sholat Jumat, ya silahkan. Tetapi Rasulullah mengatakan wa inna mujammi'una, tapi saya sholat Jumat. Oh, iya. Jadi Ya kan? Nabi membolehkan untuk tidak sholat karena satu hari itu sudah ada sholat Id kan gitu. Tetapi Nabi tetap sholat Jumat. Makanya tinggal mau pilih yang mana kan gitu ya. Ketika menafsirkan hadis-hadis ini, kemudian para ulama terbagi dalam 3. Yang pertama, tetap mewajibkan sholat Jumat. Ya, karena Nabi melakukan. Iya kan, terus alasan mereka juga kuat. Apa? Sholat hari raya itu sunnah, sedangkan Jumatannya wajib. Ya kan? Nah, berarti kan apakah bisa mengerjakan sunnah kemudian yang wajibnya malah hilang? Nah itu mereka prinsipnya seperti itu. Jadi ya tidak ada kaitannya, pokoknya ya sholat Id ya sholat Jumat ya sholat Jumat. Tapi ketika itu yang pertama, karena Nabi mengatakan silakan, tapi aku sholat Jumat. Karena memang hebatnya sholat Jumat seperti itu. Tapi ada juga para ulama yang menafsirkan Nabi saja memberikan rukhsah, maka barang siapa yang sudah sholat Id hari itu, kemudian memang sangat repot sekali untuk tidak sholat Jumat, ya tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, yang tidak sholat Id wajib sholat Jumat, ya kan? Ya, yang sholat itu juga maksudnya begini, Iya. Kan ada panitia yang tadi pagi nggak sholat Id gitu loh. Terus lihat panitia yang lainnya tidak sholat Jumat, mereka, kalau begitu kita juga diberi rukhsah. Makanya biar komplit pendapatnya menjadi 3 gitu loh. Yang pertama, barang siapa yang sholat Id ya tetap wajib sholat Jumat. Yang kedua, yang mereka sholat Id, sholat Jumat menjadi rukhsah, menjadi silahkan. Tetapi yang ketiga, yang tidak sholat Id tetap wajib sholat Jumat. Karena nanti kalau terus, karena ada sholat Id kan, berarti nanti nggak sholat Jumatan nggak apa-apa. Padahal dia tadi pagi nggak ke lapangan juga kan. Dan itu kan intinya bukan karena waktu, tapi dia melakukan apa enggak kan gitu. Mengerjakan apa enggak. Kalau mengerjakan sholat Id, ya boleh kamu kalau memang kebetulan menjadi petugas atau mungkin harus ini itu dan sebagainya yang repot sekali, maka boleh tidak sholat Jumat. Tapi zuhurnya tetap ya Pak ya. Kalau dia nggak menjalankan sholat Jumat, maka sholat zuhur memang harus dilaksanakan. Terus untuk panitia yang tidak sholat Id, tetap wajib sholat Jumat. Gitu. Nah itu artinya karena mereka mengejar keutamaan pada hari yang ke-10. Jadi ada 1 bulan Ramadan, 1 bulan itu ada 10 hari. Ada 10 hari awal yang menjadi keutamaan kita melakukan amalan-amalan ya. Di antaranya adalah amalan penyembelihan hewan kurban. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan itu ya, ini para takmir barangkali ya perlu dicatat, ingin mendapatkan keutamaan itu maka ya lakukanlah penyembelihan setelah sholat Id kan gitu. Sholat Id hanya sekali di hari pertama ataupun di hari yang ke-10 kan, nggak ada sholat Id di hari yang ke-11. Nggak ada. Ada Pak, cuma nanti karena jadi begini, dulu Nabi itu ini sudah belum, jadi tanggal 9
oh ternyata ru'yahnya belum kelihatan. Hmm. Nah kemudian ada yang melaporkan, oh ternyata tadi pagi sudah sholat id, tapi ini sudah siang. Ah. Nabi terus mengatakan, ya sudah, nggak mungkin kita sudah jam 10 begini mau sholat id, maka sholat idnya besok pagi. Oke, Tapi baik. kan ada Ada pernah terjadi ya, pernah terjadi. Oke, baik, Abah Jatmiko, Sobat Pok, nggak terasa kita sudah 1 jam bersama, maka pada saatnya kita harus undur diri dari ruang dengar Sobat Pok sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi kami berdua dan umumnya bagi Sobat Pok yang ada di luar sana. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.